Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas kisah tentang seorang gadis lugu dan berbakat yang kehilangan nyawanya di tangan teman dekatnya sendiri. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I can't give you the answers that you're looking for. I pray. For all of you. And I hope that I believe that someday I will be before a court that will know that my conscience is clear. I love you, and I'm so sorry for your loss. Jessica Blodgett atau biasa dipanggil dengan nama Jessie adalah seorang anggota paduan suara di sekolahnya. Dia juga ikut kegiatan teater musikal dan suka menulis musiknya sendiri. Jessie bersekolah di Universitas Milwaukee setelah lulus dari SMA dan di sana dia melanjutkan kecintaannya kepada musik. Jessie adalah penyanyi dan musisi yang berbakat yang suka bermain piano dan bernyanyi sepanjang hari di rumahnya. Dia ingin membagikan bakatnya itu dengan orang lain dengan mengajar musik kepada anak-anak. Dia memulai mengajar piano, menyanyi dan bermain biola di Hartford dan dalam waktu 2 bulan dia sudah mempunyai 26 murid. Dia berharap suatu hari nanti bisa menjadi guru musik di sebuah sekolah atau di universitas. Dia mempunyai banyak teman musisi lainnya, salah satunya adalah seorang cowok bernama Daniel Bartlett yang sama-sama berusia 19 tahun. Dulunya mereka sempat berkencan saat di SMA, namun kemudian Daniel memutuskan hubungan mereka. Daniel kemudian berkuliah di universitas di Wisconsin, tetapi memutuskan untuk keluar setelah 1 semester saja. Orang tuanya tidak suka dengan keputusan itu dan menyuruhnya untuk mencari pekerjaan dan membayar uang sewa di rumah kalau tidak mau kembali bersekolah. Tak lama kemudian, Daniel memberitahu orang tuanya kalau dia sekarang sudah bekerja di sebuah pabrik. Sehingga dia pergi meninggalkan rumah setiap hari di pukul 6:30 pagi dan baru kembali ke rumahnya pada pukul 5 sore. Di musim panas pada tahun 2013, Daniel dan Jessie kembali berhubungan lagi. Mereka sering menghabiskan waktu beberapa hari dalam seminggu untuk bermain musik bersama. Daniel juga pintar menulis dan saat itu dia sedang menulis buku yang diberinya judul Red is Red. Dan menurut kabar dari teman-teman mereka, Daniel masih menyimpan perasaan kepada Jessie, namun hal itu tidak ditanggapi oleh Jessie karena dia hanya ingin menjadi sebatas teman saja dengan Daniel. Pada tanggal 12 Juli 2013, seorang wanita muda berusia 21 tahun bernama Melissa Etzler pergi berjalan dengan anjingnya di sebuah taman. Melissa sudah hendak kembali ke mobilnya saat dia mendengar ada langkah kaki di belakangnya. Tiba-tiba dia diserang dari arah belakang, tetapi Melissa masih mampu untuk melawan balik. Bahkan masih bisa merebut senjata tajam yang digunakan oleh pelaku. Dalam perebutan itu, Melissa mengalami luka yang cukup dalam di bagian kaki dan di tangannya. Beberapa hari kemudian, dia bertemu dengan polisi di tempat kejadian untuk melakukan reka ulang. Dia menggambarkan penyerangnya sebagai laki-laki berusia antara 18 hingga 22 tahun. Pelakunya mengendarai mobil Dodge Caravan berwarna biru laut. Melissa tidak mampu mengenali pelaku tersebut, walaupun saat kejadian dia tidak menyamar. Salah seorang petugas memberitahukan kalau dia telah melihat mobil Dodge Caravan biru beberapa hari sebelumnya dan dia memeriksakan plat mobilnya itu. Mobil itu ternyata didaftarkan atas nama keluarga Bartlett. Namun pemilik mobil itu tidak cocok dengan deskripsi penyerang. Namun mereka memiliki seorang putra bernama Daniel Bartlett yang fisiknya sama dengan deskripsi yang disebutkan oleh Melissa.
Di tanggal 14 Juli 2013, Jesse baru saja menyelesaikan pertunjukannya. Saat itu dia berperan sebagai fiddler di drama musikal Fiddler on the Roof. Ayahnya diwawancarai dan dia mengatakan kalau para pemain mengadakan pesta setelah pertunjukan itu dan Jesse akan pulang terlambat. Keesokan paginya di pukul 8 pagi, ibunya sempat masuk ke kamarnya Jesse dan saat itu dia sedang melihat putrinya masih tertidur. Sekitar pukul 8:15, ibu Jesse berangkat pergi bekerja dan dia kembali ke rumah sekitar pukul 12:30 untuk makan siang. Saat itu rumah dalam keadaannya sangat sepi. Seharusnya di siang itu Jesse ada jadwal untuk mengajar les dan muridnya itu sudah menelpon ke rumah menanyakan kenapa Jesse tidak hadir. Ibunya pun segera naik ke kamar Jesse untuk membangunkannya. Dan sesampainya di kamar dia langsung menggugah Jesse. Namun saat dia memegang tubuh putrinya itu, dia merasa kalau tubuh Jesse sudah dingin dan terlihat membiru. Ibunya pun langsung menghubungi 911. Dalam penjelasannya dengan operator 911, ibunya mengatakan kalau Jesse sudah tidak bernafas. Dan dia juga melihat ada tanda kalau leher Jesse ditekan dengan keras. Juga ada bekas luka di bagian pergelangan tangannya. Polisi pun segera dikirim ke rumahnya tetapi semua sudah terlambat. Jessica Blodgett dinyatakan tewas di tempat. Polisi melihat rambut dan bajunya Jesse basah semua. Diyakini kalau Jesse dimandikan setelah meninggal untuk menghilangkan jejak. Juga tidak ditemukan tanda paksaan untuk masuk ke dalam rumah. Ibunya mengatakan saat masuk ke dalam kamar Jesse, dia tidak yakin apakah Jesse dalam keadaan hidup atau tidak. Dia hanya mengira kalau putrinya itu sedang tertidur. Dan terakhir kalinya ibunya bertemu dengan Jesse, yaitu saat dia pulang dari pesta pukul 1 dini hari. Dan saat itu dia sendirian saja. Detektif dan kepolisian Washington menelpon Daniel pada tanggal 16 Juli untuk memintanya datang ke kantor polisi. Petugas itu bertanya kepada Daniel di manakah dia saat itu. Daniel mengatakan kalau dia sedang ada di rumahnya Jesse untuk menghibur orang tuanya. Kemudian polisi menanyai alibinya saat kejadian penyerangan Melissa. Polisi juga menyadari kalau bagian siku dan jempol tangannya ada luka. Daniel mengatakan kalau luka itu terjadi saat dia bekerja di pabrik. Polisi sebenarnya telah mengecek ke pabrik tempat Daniel bekerja dan ternyata Daniel selama ini berbohong karena dia tidak betulan bekerja di sana. Dan kerjaannya sehari-hari hanya pergi dari satu taman ke taman lain setiap harinya untuk membaca atau menulis. Saat ditanya tentang penyerangannya terhadap Melissa, Daniel akhirnya mengaku kalau itu memanglah dia. Mengatakan dia hanya ingin menakut-nakuti seseorang dan kebetulan hanya ada Melissa di taman itu. Polisi pun menangkapnya atas serangan yang dilakukannya terhadap Melissa Etzler. Dan keesokan harinya detektif menanyainya tentang kasus Jessica. Dia terus-menerus dicecar dengan pertanyaan dan detektif sampai ke pertanyaan terakhir. Dia bertanya kepada Daniel apa yang terjadi sebenarnya dengan Jessie. Daniel menjawab kalau Jessie dilecehkan secara seksual dan dihabisi nyawanya. Jawaban itu membuat penyelidik terganggu karena pihak kepolisian belum mengkonfirmasi kalau Jessie benar-benar dilecehkan secara seksual. Dan mereka pun melakukan investigasi lebih lanjut. Saat ditanya polisi dia berada di mana saat kejadian penyerangan Jessie, Daniel mengatakan kalau dia lagi berada di Woodland Park. Polisi pun melihat kerekaman kamera CCTV di taman itu dan memang menemukan gambar Daniel di taman pada pukul 10:30 menunjukkan waktu setelah pembunuhan terjadi. Polisi juga menemukan satu kotak sereal di tong sampah taman itu yang berisi tali pengikat dan tisu alkohol yang bernoda merah. Saat diperiksa ditemukan sidik jari Daniel di barang-barang itu beserta dengan DNA-nya Jessie. Selain itu DNA Daniel juga ditemukan di bawah kukunya Jessie. Dan saat polisi memeriksa rumahnya Daniel, mereka menemukan jenis tali yang sama seperti yang ditemukan di dalam taman itu. Polisi juga menggeledah komputernya Daniel dan mereka menemukan kalau dia mencari informasi tentang pembunuh berantai, khususnya tentang berapa banyak korban yang dimiliki oleh masing-masing pelaku. Polisi mempercayai kalau Daniel menyakiti Jessie untuk memuaskan nafsu dan keinginannya. Jessie dipilih karena Daniel berpikir akan mudah baginya untuk bisa masuk ke dalam rumahnya. Di dalam lemari Daniel juga ditemukan kantong plastik
berisi lakban dengan beberapa helai rambut yang menempel. Dan setelah diperiksa, helaian rambut itu adalah rambutnya Jesse. Seorang saksi juga melaporkan kalau di tanggal 15 Juli di pukul 10 pagi hingga 10:15 menit, saat itu dia lagi menyetir melewati rumahnya Jesse. Dia melihat mobil Dodge Caravan biru terparkir di carport rumah itu. Sedangkan kamera pengawas di Woodland Park menangkap gambar Daniel datang pada pukul 10:25 menit. Sehingga polisi meyakini kalau Jesse dihabisi nyawanya di antara pukul 10 hingga 10:25 menit. Di tanggal 11 Agustus 2014, persidangan pertama dimulai. Daniel menghadap ke orang tua Jesse dan mengatakan kalau dia tidak bersalah. Namun hakim tetap memutuskan kalau dia bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat hanya dalam waktu 3 jam persidangan. Ayah Jesse memutuskan untuk memaafkan Daniel karena dia meyakini kalau ada yang baik dan buruk dalam setiap manusia. Jadi dia tidak mau mengatakan hal buruk kepada Daniel. Orang tua Jesse juga membuat proyek Love is Greater Than Hate pada tahun 2016. Itu adalah proyek yang memotivasi orang untuk lebih memilih cinta daripada kekerasan, dengan tujuan meminta para pria untuk tidak menyakiti wanita lagi. Dan ini yang dilakukan oleh ayah Jesse dengan memilih untuk memaafkan Daniel. Daniel Bartlett sampai saat ini tidak pernah mengaku kalau dia telah membunuh Jesse dan masih menjalani hukumannya di lembaga permasyarakatan di Wisconsin. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!